Guys, sebelum kita bahas permainan Australia yang tak bermoral, sekarang kita bahas dulu perjuangan timnas kita. Timnas Indonesia U17 menang tipis 1-0 lawan Kuwait, tapi jangan buru-buru bangga dulu. Apakah kita benar-benar menang karena kehebatan atau kita cuma menang karena keberuntungan semata? Gol cepat Matteo Ryan Baker di menit ke-7 memang bikin euforia, tapi setelah itu permainan tim Garuda Muda seakan hilang arah. Banyak peluang emas yang terbuang sia-sia, padahal Indonesia punya kesempatan emas buat mengunci kemenangan dengan gol tambahan. Tapi apa yang terjadi? Penyelesaian akhir yang terburu-buru dan kurangnya koordinasi bikin permainan kita justru terputus-putus. Bahkan Kuwait nyaris mengambil alih permainan di injury time yang menegangkan. Kalau bukan karena performa cemerlang Matteo Baker di lini belakang, siapa tahu apa yang terjadi. Jadi faktor ini yang membuat Baker dinobatkan sebagai man of the match dalam laga ini. Baker sukses jadi pembeda di lini serang dan lini pertahanan kita. Biarpun begitu, kemenangan tetaplah kemenangan. Timnas U17 berhak mendapatkan apresiasi atas kerja keras mereka di laga ini. Tapi jelas banyak yang perlu diperbaiki. Miskoordinasi antar pemain dan seringnya salah umpan menjadi catatan besar. Pertanyaannya, siapakah tim ini menghadapi tantangan lebih besar di laga berikutnya? Atau kemenangan kali ini hanya kebetulan semata? Di balik kemenangan, ada banyak hal yang harus dibenahi. Tapi sebagai pecinta sepak bola, kita semua berharap mereka bisa belajar dari pengalaman ini. Agar kita bisa mengimbangi bahkan bisa mengalahkan timnas Australia yang tak bermoral dan tidak memiliki etika dalam bermain sepak bola. Sekarang kita bahas timnas Australia U17 yang tak bermoral karena menghancurkan mental anak muda Kepulauan Mariana Utara dengan skor 19-0. Di mana fair play-nya? Wow, apa yang terjadi pada laga Australia U17 versus Kepulauan Mariana Utara ini benar-benar membuat kita berpikir dua kali tentang sportivitas dalam sepak bola. Skor akhir 19-0 ini bukan hanya tentang kekuatan atau kehebatan Australia. Di sisi lain, kita juga harus memahami kondisi tim Kepulauan Mariana Utara. Sebuah negara kecil dengan keterbatasan fasilitas dan pemain-pemain yang jauh dari level kompetisi sekelas Australia. Namun, apakah ini berarti Australia terlalu kejam dengan terus menghajar tim lawan hingga skor sebesar itu? Kita bisa melihat, memang tim Australia bermain sangat tajam. Pemain-pemain mereka seperti Anthony Stepjidulica, Max Vincenzo, Anastasio, dan Quinn McNichol tampil luar biasa dengan mencetak gol-gol indah. Tapi apakah pantas tim sebesar Australia tidak menurunkan intensitas permainan setelah unggul begitu jauh? Namun, di level kompetisi setiap tim pasti ingin menunjukkan performa terbaik mereka. Meski terdengar kejam, kemenangan besar seperti ini adalah bagian dari sepak bola. Australia mungkin tidak bermaksud mempermalukan lawan, mereka hanya ingin memastikan posisi teratas di grup H yang sangat penting untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dan mari kita ingat, Kepulauan Mariana Utara adalah tim yang sedang dalam proses berkembang. Mereka mungkin kalah besar sekarang, tapi siapa tahu di masa depan mereka akan tumbuh dan menjadi lebih kuat. Jadi, meskipun kita bisa mempertanyakan etika dalam kemenangan besar ini, kita juga harus mengapresiasi usaha kedua tim. Australia berhasil menunjukkan kualitas mereka, dan Kepulauan Mariana Utara pasti akan belajar banyak dari pertandingan ini. Dan dengan hasil ini, timnas Australia kokoh di pucuk klasemen sementara dengan 3 poin barengan dengan timnas Indonesia, hanya beda selisih gol saja. Gimana nih menurut kalian? Apakah timnas kita bisa mengimbangi Australia? Komentar sok cuy.